Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biya bi ulumi fid dharain. Babu man ja'ala li ahlil ilmi ayyaman ma'lumah. Bab menerangkan tentang barang siapa yang menjadikan bagi orang-orang ahli ilmu hari-hari yang tertentu, yang dimaklumi. Maksudnya mengkhususkan untuk belajar hadir di orang ahli ilmu pada hari-hari tertentu. Wa bi ilaqul hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin qala kana Abdullah yudzakiru an-nasa fi kulli khamisin fa qala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawaditu annaka dzakartana kulla yawmin qala ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata sa'amati alaina. Jadi hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Abi Syaibah. Jadi ceritanya Sayyidina Abdullah Mansur an Abi Wa'ilin qala kana Abdullah yudzakirun nasa kulla yaumin. Sayyidina Abdullah setiap hari Kamis itu mengingatkan orang mengingatkan orang-orang setiap hari Kamis, ya, untuk belajar, ngingatin orang setiap hari Kamis. Kemudian faqala rajulun ya Aba Abdurrahman, kemudian ada seorang yudzakirun nasa fi kulli khamisin, maksudnya memberi peringatan, menyampaikan peringatan setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis dia menyampaikan peringatan kepada orang, ngingatin, ngasih pelajaran. Kemudian kata seorang laki-laki kepada beliau, ya Aba Abdurrahman la waditu annaka dzakartana kulla yaumin. Kata orang tadi, wahai Abi Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, saya tuh suka kalau engkau mau setiap hari macam ini, ingatin kami setiap hari, ngajar kami setiap hari macam ini terus saja. Setiap ini kok cuma hari Kamis saja, maksudnya begitu. Kata beliau, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku dari itu, cuma saya gak suka nanti aku ini membosankan kalian. Tiap hari aku ceramah terus, bosan orang, makanya aku bikin setiap hari Kamis. Begitulah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya tidak membuat suatu hari yang sangat menjenuhkan, jemu terus, akhirnya jenuh orang, diingatin terus, nanti bosan. Jadi Rasulullah SAW dulu juga ketika menasihati tidak langsung terus gitu, ada temponya, makhafata sa'amati alaina, karena Rasulullah SAW takut nanti kami bosan. Jadi kita macam gini ngaji setiap malam Sabtu, ya, Bukhari sikit untuk ngingatin orang. Bukan berarti cuma segitu aja, maksudnya ini untuk yudzakirun nas, mengingatkan manusia, ya, ini masuk babnya, dikasih maksudnya hari, ditentukan harinya. Bukan berarti belajar itu harus satu pekan sekali aja, tidak. Menjadi pesantren setiap hari terus, menggunakan waktu yang potensial. Ini paling tidak ketika ada kesibukan juga tidak boleh lepas daripada ilmu. dengerin nasihat, dengerin hadis Rasulullah,
dengerin kalam-kalam ulama, jadi ada yang ngingatin. Kalau enggak kebablasan di dunia nih. Babun man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa bi ilaikal hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsana Ibnu Wahb qala an Yunus an Ibn Syihab qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqul sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti yufaqqahu fid din. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Hadis menerangkan barang siapa yang dikehendaki baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan padanya agama. Yufqahu fiddin. Sayyidina Muawiyah pernah berkhutbah. Beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Muawiyah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan tentang agama. Nah ini maksudnya apa? Orang nih tanda-tandanya orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka orang tersebut akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke majlis ilmu. Dia mau belajar. Itu tanda orang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka aja belajar. Nah, itu alamat namanya, alamat baik. Itu sudah jelas hadis ini sangat jelas. Wa inna ma ana qasimun wallahu mu'ti. Kata Rasul, sesungguhnya aku ini adalah tukang bagi, yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasul ini tukang bagi, yang beri itu adalah Allah. Rasul ini tukang nginikan aja. Nah, nih ambil. Yang beri ini sebetulnya Allah. Rasul bagi aja nih. Ambil. Itu kata Rasul. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan. Maka umat ini akan selalu berdiri ala amrillah, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, di atas urusan Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak akan membahayakan mereka orang yang berselisih kepada mereka sampai datanglah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Nanti sampai hari kiamat, orang-orang yang mau berjuang, ya, orang yang mau berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu mereka akan selalu menang. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan kepada mereka orang yang berselisih kepada mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai perkara Allah Subhanahu wa taala datang, yaitu hari kiamat. Jadi yang penting orang berjuang memperjuangkan kebenaran agama Allah, itu tidak akan pernah kalah sampai hari kiamat. Nah, ini melalui irisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Babul fahmi fil ilmi. Bab menerangkan tentang faham di dalam ilmu. Wa bi ilakal hadatsana Aliun
qala hadatsana Sufyan qala li Ibnu Abi Najih an Mujahid qala sahibtu Ibnu Umar ila al-Madinati falam asma'hu yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa hadisan wahidan. Qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bijumarin faqala inna minasyajari sajaratan masaluha kamasalil muslim fa aradtu an aqula hiya an-nakhlah fa ana asgharul qaum fasakatu. Bab menerangkan tentang faham di dalam ilmu. Sayyidina Mujahid berkata, saya sahibtu Ibnu Umar, saya saya menemani Sayyidina Abdullah bin Umar ke Madinah. Jadi Imam Mujahid dengan Sayyidina Abdullah bin Umar ini pergi ke Madinah. Saya menemani Sayyidina Abdullah bin Umar ke Madinah. Falam asma'hu yuhaddisu an Rasulillah illa hadisan wahidan. Dan aku selama aku menemani beliau ini, aku tidak mendengar satu hadis dari Rasulullah SAW. Aku tidak mendengar hadis Rasulullah SAW dari beliau kecuali satu hadis saja. Jadi pergi ke Madinah, tengoklah Imam Mujahid ikut Sayyidina Abdullah bin Umar ke Madinah, itu cuma dengar satu hadis saja dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Tengok macam mana susahnya orang nak nyari hadis tuh. Tak ada yang menyampaikan hadis. Satu hadisnya apa? Qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bijumarin faqala inna minasajari sajaratan masulaka masalil muslim. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, saya pada suatu hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasajari sajaratan masaluha kamasalil muslim fa utiya bijumarin faqala inna minasajari sajaratan masaluha kamasalil muslim. Sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada satu pohon yang seperti diumpamakan seperti seorang muslim. Kata Sayyidina Mujahid, fa'aratu anakula ya anaklah, aku kepingin sih ngomong itu paling-paling tuh kurma tuh, buah kurma tuh, pohon kurma tuh. Faida ana asgharul qaum, pada waktu itu aku ini paling kecil. Aku tuh paling kecil. Fasakatu, kata Imam Abdullah bin Umar, aku pada waktu paling kecil, jadi aku diam aja lah. Aku pada menurut aku tuh mesti pokok kurma. Fasakatu, maka aku diam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya an-nakhlah, itu pohon itu adalah pohon kurma. Al-fahmu fil ilm. Jadi bab menerangkan tentang faham di dalam ilmu. Maksudnya apa? Rasulullah ketika menerangkan, ini ada pohon ini perubahannya seperti orang muslim. Sayyidina Ibnu Umar dia paham dia. Ini menurut saya ini nakhlah nih. Kurma seperti ini. Ya karena ini babnya bab ilmu, seputar-putar ilmu begitu yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Babul al-igtibat fil ilmi wal hikmah. Qala Umar tafaqahu qabla an tusawwadu. Bab menerangkan tentang al-igtibat fil ilmi wal hikmah. Wa qala Umaru tafaqahu qabla an tusawwadu. Sayyidina Umar berkata, belajarlah agama, belajarlah fikih sebelum engkau dijadikan pemimpin. Wa bihi qala hadatsana Al-Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsani Ismail ibni Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu Az-Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatain rajulun atahullahu malan fasallatahu fasullita ala halakatihi fil haqq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad
kecuali kepada dua orang yang diperbolehkan. Jadi hasad itu nggak boleh, iri hati itu nggak boleh, boleh hanya untuk dua orang. Hasad kepada dua orang. Siapa yang pertama? Rajulun atahullahu malan fasulita ala halakatihi fil haq. Pertama, hasad terhadap atau iri terhadap seorang yang Allah Subhanahu wa taala beri dia harta. Kemudian harta itu dihabiskannya untuk sesuatu, untuk kebaikan-kebaikan. Dia tengok, orang itu kaya, uangnya habis untuk infak sana, infak sana, infak sini, sumbang sana, jariah sini, bantu sana, bantu sini. Dia bilang, aku kepingin kayak gitu. Ngiri rasanya, aku kepingin aku jadi orang kaya yang seperti itu. Bukan kayanya toh, dermawannya itu juga diinginkan maksudnya. Jadi boleh ngiri dengan orang seperti itu, tapi maksudnya aku pun ingin seperti itu. Aku ingin juga dermawan, aku ke sumbang sana, sumbang sini, infak sana, infak sini. Boleh seperti itu. Itu hasad yang diperbolehkan. Jangan hasad cuma hasad orang beli mobil dia ngiri nak beli mobil juga, mobilnya yang dihasadkan. Sehingga mobilnya yang sana itu masuk longkang dia suka, rasain, dia tidak dapat beli. Ini hasad yang jelek. Kalau hasad yang bagus tuh, aku pengen juga lah kaya seperti itu, nanti aku akan juga dermawan dan akan lebih dermawan dari dia. Nah itu bagus, tidak apa-apa, boleh ya. Jadi mencontoh kepingin melakukan hal yang baik seperti yang dia lihat. Kemudian warajulun atahullahu hikmata wa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian boleh hasad terhadap orang yang Allah Subhanahu wa taala beri hikmah, beri dia ilmu. Ya, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Nengok orang, oh itu alim, dia masya Allah amalnya bagus, ngajarin orang, berguna bagi orang. Aku kepingin seperti itu juga. Itu bukan ngiri. Ada orang pintar dia ngiri, sakit hati. Apa tuh paling anu. Itu yang tak bagus. Tapi nengok, itu pintar, berilmu, berguna bagi masyarakat, masya Allah Pak, beramal, amalnya bagus. Aku kepingin juga seperti beliau ini. Kepingin aku juga harus begitu, berguna bagi masyarakat, ilmunya juga berguna bagi diri sendiri. Nah, itu boleh asal yang seperti itu. Nah, jadi ingin mengikuti hal-hal baik juga, itu dikasih ilmu dan melakukan, mengamalkannya juga, mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu ikut dicontoh juga. Babu ma dzukira fi dhahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bari ilal hadir. Bab menerangkan tentang perginya Nabi Musa alaihissalam ke laut menuju Nabiullah Khadir alaihissalam. Wa qala ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Dan bab menerangkan tentang qauli ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Ghurairin Az-Zuhri qala hadatsana Yaqub ibn Ibrahim qala hadatsani abi an Salihin an ibn Shihab hadatsana ana Ubaidullah ibn Abdullah akhbarahu an ibn Abbasin annahu tamara wal hurru ibn al-Qais ibn Hisin al-Fazari fi sahibi Musa qala ibn Abbas wa Khadir famarra bima Ubay ibn Ka'bin fada'ahu ibn Abbas wa qala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala Musa as-sabila ila lukihi hal sami'ta Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sa'nahu qala na'am. Panjang sekali hadisnya. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang akan datang, insyaallah. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Semoga memberkahi kita semuanya, memberkahi keluarga kita, memberkahi hidup kita di dunia dan di akhirat. Hadis-hadis Rasulullah adalah suatu perkataan, sabda-sabda yang dipenuhi dengan keberkahan.
Mudah-mudahan dengan duduk bersama, mendengar, membaca, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan itu pada kita semuanya dan keluarga kita juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.